Malam ini adalah malam yang kudus, malam mengingat rayakan kehadiran Sang Mesias, Yesus Kristus melalui Sang Bayi Natal yang kudus. Malam ini malam yang kudus, malam di mana kita akan menyusuri kembali jejak peristiwa kelahiran kudus, bukan dari saat Sang Juru Selamat lahir, tapi justru diawali dari kesediaan seorang Maria, perempuan muda yang sedia memberi diri dipakai dalam karya keselamatan untuk menghadirkan damai antara Allah dan manusia. Kendati karenanya dia mungkin harus mengambil beragam resiko. Mari hayati peristiwa kudus ini, dan mari ulatkan tekad untuk juga sedia dipakai Allah menjadi alat damai bagi sesama dimanapun kita berada. Umat Tuhan, mari sejenak berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran memasuki persekutuan kudus malam ini. Jemaat terkasih, mari berdiri menyambut kehadiran Allah dan firman-Nya. Dan dengan penuh sukacita, mari kedungkan pujian memuliakan Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan persekutuan kita di malam hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats membimbing yang melandasi akan persekutuan kita di malam ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 pada ayatnya yang ke-38 yang demikian bunyinya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Nats Pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Hai sembah sujud di sini. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan sederhana Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. "358 hari telah kami tapaki. 358 hari kami jalani dengan ratusan bahkan ribuan pengalaman suka dan duka silih ganti. 358 hari kami menikmati anugerah penyertaan Tuhan yang besar bagi kami. Namun dalam 358 hari itu pula tak terbilang berapa kali kami menyakiti hati Tuhan, baik melalui kelalaian kami melakukan kehendak-Mu. Keegoisan kami memaksakan kehendak kami kepadamu, dan kemudian mengklaim bahwa Engkau tidak mengasihi kami, karena apa yang kami minta tidak diberikan sesuai dengan kehendak kami. Tuhan, ampunilah kami. Dalam 358 hari itu pula, tak terhitung salah pikir, ucap, tutur, bahkan tindak yang menyakiti hati sesama kami. Melukai mereka yang mengasihi kami, dan mengkhianati ketulusan kasih mereka yang senantiasa ada bagi kami, bahkan di saat yang terberat sekalipun. Kami merasa diri benar dan tidak mau menerima bahwa kami pun dapat salah dan keliru. Dan dengan sewenang-wenang kami melemparkan penghakiman dan penilaian buruk bagi mereka yang berbeda pikir dengan kami, atau kepada mereka yang kami anggap menyakiti kami.
Kristus, ampunilah kami. Di malam kudus ini, kami mohon ampun daripadamu ya Bapa. Ampunilah segala semar pikir, laku, sikap dan tutur kami. Ampuni dan baharulah hidup kami, agar layak di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu, bahkan untuk menikmati persekutuan bersama saudara-saudara kami yang bersekutu bersama kendati berpisah oleh jarak dan waktu. Demi pengasihan-Mu, dengarlah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 3 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24, yang menyatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat pertama Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita.
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Persembahan pujian dari paduan suara PA dan PT dengan pujian mereka Prince of Peace. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38.
Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah di malam hari ini. Dan ketika kita akan membaca merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu teduh sejenak sebelum masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Ini kami Tuhan yang telah siap untuk Engkau bicara bagi kami, baik melalui pembacaan Alkitab maupun penjelasannya oleh hamba-Mu. Berkenanlah Engkau kuasai kami semua dengan Roh Kudus, sehingga baik umat-Mu yang mendengar ataupun hamba-Mu yang berkata-kata, semua akan sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Dan firman itu boleh tersampaikan, dimengerti, dan akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan Bapa, bersabdalah, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Injil Lukas, Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38 yang mengatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kalimat yang terlintas dalam pikiran saya ketika membaca akan kisah ini adalah perjumpaan yang mengubah secara total kehidupan seseorang. Mengapa saya katakan demikian, Ibu Bapak Saudara? Karena untuk Maria yang berjumpa dengan malaikat Gabriel, perjumpaan itu betul-betul mengubah seluruh impian kehidupannya. Betul-betul mengubah akan seluruh kehidupannya. Yang pada akhirnya nanti akan berjalan sama sekali tidak seperti dia bayangkan sebelumnya. Dan kekhawatiran, keraguan, ketakutan, beragam perasaan itu terlihat Ibu Bapak Saudara dalam bacaan kita di saat malam hari ini. Dalam bacaan kita secara khusus pada ayatnya, ya, di bacaan kita itu secara khusus pada ayatnya yang ke-34. Dikatakan di sana, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud dari Maria di sini? Lalu mengapa kemudian saya katakan akan ada sebuah perubahan total dalam kehidupan Maria yang pada akhirnya nanti akan mengubah seluruh sejarah kehidupannya, yang akan menempatkan dia dari seorang perempuan sederhana menjadi seorang ibu dari Yesus Sang Juru Selamat. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-26 dan 27. Dikatakan di sana, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, di sini letaknya. Ibu Bapak, dalam tradisi konteks Yahudi secara hukum, pertunangan itu disamakan dengan perkawinan. Dalam tradisi Yahudi biasanya hari perayaan kawin diadakan 1 tahun kemudian, dihitung sejak pasangan itu tinggal bersama. William Barclay dalam bukunya menyatakan bahwa pertunangan itu hanya dapat dibatalkan oleh perceraian. Seandainya pria dari tunangan perempuan itu meninggal dunia, maka secara hukum ia adalah seorang janda. Maria disebut sebagai perawan. Kata perawan berasal dari bahasa Yunani yang berarti anak gadis yang belum bersetubuh dengan laki-laki. Dalam konteks bahasa Ibrani itu punya arti ya seorang perempuan muda sampai saat ia melahirkan anaknya yang pertama. Jadi konteksnya pada waktu itu adalah Maria masih, walaupun mereka sudah bertunangan, tetapi mereka masih tinggal terpisah. Ya. Dan ketika misalnya orang mendengar bahwa dia hamil, buat konteks hukum Yahudi itu luar biasa besar. Ya. Kenapa? Karena itu berarti dia harus dirajam sampai mati.
Karena artinya adalah apa? Dia telah berzina. Makanya kalau ibu bapak saudara ingat, ya, ketika malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung dari karya Roh Kudus, Yusuf berpikir untuk apa? Ceraikan dia dengan diam-diam. Karena Yusuf tidak ingin untuk merusak nama baik dari Maria. Jadi memang betul-betul ibu bapak saudara, ya, apa yang terjadi buat Maria ketika dia itu hamil, padahal dia belum 100% ya, bersama dengan Yusuf dan mereka hidup sebagai suami istri. Dan kemudian apa yang akan dikatakan orang tentang dirinya dan juga tentang keluarganya. Belum lagi dengan beragam hal-hal lain yang pasti akan berat untuk dia tanggung. Itu merupakan sebuah keputusan yang tidak mudah. Tapi lihat dalam situasi itu ibu bapak saudara, apa yang dia katakan pada ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Luar biasa. Ya. Jadi ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, kendati pun pada satu saat, pada satu momen, ya, Maria dia mempertanyakan akan bagaimana ya karya itu bisa terjadi dalam hidupnya padahal dia belum menikah secara penuh dengan Yusuf. Tapi kemudian ketika malaikat Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi keputusan Maria untuk kemudian mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu dilandaskan pada dua hal. Yang pertama, kesadaran bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah pelayan Tuhan. Dia adalah milik Tuhan. Maka apa yang terjadi padanya itu adalah kehendak Tuhan. Satu. Kedua ibu bapak saudara. Dia percaya ini sebuah bentuk pernyataan iman. Ya, bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu itu pernyataan iman. Bahwa apapun nanti yang terjadi dalam kehidupannya dia percaya bahwa karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah, maka sesungguhnya segala sesuatu akan berlangsung sesuai dengan karya Allah sendiri, rencana Allah sendiri, dan itulah iman. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, di bagian awal dari ungkapan situasi saya sampaikan di dalam liturgi kita, ya, dikatakan bahwa ya, peristiwa Natal itu diawali dari kesediaan seorang Maria, perempuan muda yang sedia memberi diri dipakai dalam karya keselamatan. Ini artinya ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berefleksi dari perenungan ini, maka hal yang pertama kita belajar bersama bahwa peristiwa Natal itu adalah peristiwa pemberian diri. Memberi diri. Maria memberi diri untuk dipakai Allah. Walaupun untuk itu dia harus mengalami beragam kemungkinan yang bisa saja membuat dia menderita. Bahkan bisa kehilangan nyawa. Kalau sampai orang berpikir dia berzina dan kemudian dia harus mati dirajam. Ya. Tetapi ibu bapak saudara dia mau, dia sedia untuk memberi dirinya. Lalu siapa lagi dalam peristiwa Natal kita lihat memberi diri? Ya.
Elizabeth pun dia memberi diri di hari tuanya. Dia mengandung. Bukan sesuatu yang mudah di hari tua untuk mengandung, tetapi dia beri dirinya untuk itu. Lalu Yohanes Pembaptis memberi dirinya juga. Untuk apa? Menjadi pembuka jalan bagi Sang Juru Selamat. Ya. Jadi ketika kita belajar pada malam hari ini, kita lihat yang pertama meneladani akan Maria. Mari belajar kesediaan untuk memberi diri dipakai Tuhan dalam karya yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini. Mengapa Ibu Bapak Saudara? Jawaban Maria, ya, aku ini hamba Tuhan, itu menjadi catatan bagi kita. Karena kita anak-anak Tuhan, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, maka biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Maria kita belajar juga akan iman yang besar kepada Tuhan Allah. Walaupun secara manusia ya, bisa saja dia memikirkan hal-hal negatif yang bisa nanti terjadi pada dirinya. Tapi dia siap untuk itu karena apa? Dia percaya pada Tuhan yang merancang karya keselamatan itu. Belajar dari Maria. Mari kita juga belajar meletakkan pengharapan percaya kita seutuhnya kepada Tuhan. Karena memang dialah penguasa kehidupan kita. Dan yang terakhir Ibu Bapak Saudara, hal ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini. Bahwa kehidupan saudara dan saya pada prinsipnya ada di dalam tangan Allah. Maka percayakanlah akan kehidupan kita itu kepada Dia. Walaupun mungkin ketika dalam perjalanan penyertaan Allah itu kita berjumpa dengan beragam hal yang membuat kita tidak nyaman, dalam kesulitan, dalam tantangan. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh mempercayai Dia dan kita sungguh-sungguh mengikuti sekemanapun Tuhan menuntun langkah kita. Selamat bersuka cita di malam yang kudus ini Ibu Bapak Saudara. Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Amin. Merespon akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 123 diawali oleh pemandu lagu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan akan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Paduan suara jemaat akan mengkidungkan pujian God Rest Ye Merry Gentlemen. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta, rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya mengenyahkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day, to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, the blessed message came, and unto every nation brought tidings of the same. How there in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings, oh, tidings, tidings of joy. Yuk Bapak Saudara, kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Kami boleh Tuhan sertai sepanjang 358 hari ini. Kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Dan kami boleh ada saat malam ini untuk kembali mensyukuri cinta Tuhan dengan kehadiran-Mu sebagai Sang Bayi Natal Kudus di kandang domba yang hina. Terima kasih Tuhan, ketika malam ini kami belajar dari keteladanan Maria, keteladanan pemberian dirinya untuk Engkau pakai dalam karya keselamatan-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi Maria-Maria masa kini yang juga mau memberi diri kami untuk Tuhan pakai dalam setiap rancangan keselamatan yang Tuhan rancangkan bagi dunia ini. Melalui setiap peran kami, dalam setiap hal yang kami lakukan, dalam setiap tugas tanggung jawab yang Kau percayakan. Biarlah kami akan dengan penuh keyakinan, kami tetap menjalani setiap tugas yang Tuhan percayakan buat kami, kendati pun ada tantangan, kesulitan, hambatan, bahkan pergumulan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami dalam penghayatan di malam kudus ini, agar kami bukan hanya dengar, tapi kami juga boleh terus bulatkan komitmen dan hidup sebagai hamba-Mu yang melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah doa syukur kami ini, Bapa, kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami
bahkan seluruh dunia dengan pandemi COVID-19 yang juga belum kunjung selesai. Kami tahu Tuhan, Engkau pun hadir di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi ini. Biarlah Bapa, di tengah pandemi ini kami tidak kehilangan harap percaya padamu. Tolong kami juga untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa sukacita, membawa semangat, membawa damai bagi sekitar kami. Sehingga Tuhan, kehadiran kami boleh mendatangkan sukacita untuk sesama kami. Di tengah beragam kesulitan hidup yang terasa saat ini. Kami berdoa Bapa, biarlah ke depan, dalam kehidupan ke depan, kami semua boleh Engkau hadirkan di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Dan kami boleh Tuhan pakai menjadi pribadi-pribadi yang membawa sukacita bagi sesama kami. Ketika kami berdoa saat ini, kami percayakan akan kehidupan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Kami percayakan akan setiap upaya pemerintah untuk memerangi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan semua berjalan seturut kehendak Tuhan. Dan tolong kami sebagai warga masyarakat bangsa dan negara untuk boleh mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh pemerintah dengan tertib dan disiplin. Sehingga kami pun boleh bekerja sama dengan pemerintah memerangi akan pandemi COVID-19 ini. Kami teringat Tuhan pada saat ini bagi saudara-saudara kami di Sigi, Sulawesi Tengah yang mengalami duka. Karena beberapa waktu lalu anggota keluarga mereka direnggut dari mereka oleh tindak kekerasan oleh para teroris. Tuhan, kami yakin keadilan-Mu akan dinyatakan. Jangan biarkan iman jemaat saudara-saudara kami di Sigi, Sulawesi Tengah menjadi undur. Tapi biarlah mereka akan tetap berharap bersandar pada Tuhan. Dan kiranya nama-Mu senantiasa akan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah di malam kudus ini, mereka pun boleh merasakan damai daripada-Mu Tuhan. Dan mereka akan menghadapi duka-duka mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tolong pemerintah untuk dapat memerangi terorisme. Tolong pemerintah, aparat kepolisian, di sana TNI, Polri, di sana Tuhan, untuk boleh menegakkan keadilan ya Tuhan. Sehingga sungguh tercipta rasa aman tentram di Sigi, Sulawesi Tengah. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Ketika kami berdoa saat ini, kami mau menyerahkan akan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ke depan. Dalam masa raya Natal ini, biarlah kehidupan kami akan berlangsung dalam penyertaan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Pada akhirnya semua kami yang sudah melayani di malam hari ini, baik kami para pelayan liturgi maupun pemandu pujian, pemain musik dan petugas multimedia. Berkati semua karya layan kami. Dan biarlah semua menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Saudara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur
akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memberikan harapan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kepadamu kami persembahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan sukarela, guna pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah dan kuduskanlah serta pakailah diri, hidup dan kerja layan kami untuk menjadi pembawa damai sejahtera-Mu kepada sesama dan seluruh ciptaan dimanapun kami berada. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu dan juga ibadah IHMPA, IHMPT dari rumah masing-masing dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPB Pancoran Rahmat Depok. Kiranya semua perundungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Harapan kami, Ibu, Bapak, dan Saudara akan terus berpartisipasi dalam seluruh aktivitas yang dilakukan, baik secara daring maupun tatap muka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bidang 1, Teologia dan Persidangan Gerejawi, Ibadah Natal 25 Desember 2020. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa untuk mengingat rayakan kelahiran Yesus Kristus, maka ibadah Natal akan dilaksanakan tanggal 25 Desember 2020 pukul 9 WIB dengan pelayan firman Pendeta Sonya A. Stania Pesi dari GPB Pancaran Kasih Depok. Link ibadah
dapat diunduh di http://gpppancoranrahmat.org. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar GPB Pancoran Rahmat Depok bahwa amplop persembahan syukur Natal dan Tahun Baru telah diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan dapat disampaikan kembali baik melalui kantor Majelis Jemaat maupun melalui transfer ke rekening GPB Pancoran Rahmat Depok. Demikian penekanan warta minggu ini. Warta selanjutnya atau selengkapnya dapat diunduh dan dibaca dalam website GPB Pancoran Rahmat Depok di http://gpppancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap, di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya.
negeri yang terimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita kidungkan Kidung Jemaat 99 pada bait yang pertama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan
yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior born. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and a soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. A night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Malam yang kudus, malam saat Sang Juru Selamat hadir dalam kehidupan dunia untuk memberikan kelegaan, kelepasan, dan terlebih keselamatan dari dosa. Mari masuki dalam sukacita dan mari jadilah pembawa cinta kasih Allah dalam kehidupan hari demi hari. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.